Wapres juga ditambahin. Ya, tinjauannya gini, hari ini kan kita bukan untuk meninjau. Hari ini kita membuat solusi. Solusinya udah ketemu kok. Apa tuh, Kak? Solusinya mereka sepakat yang di bantaran sungai ini, rumahnya udah kasih rumah panggung aja. Nah, sebenarnya gampang ya kalau ingin melihat siapa calon-calon presiden pada Pilpres 2029. Nah, pastinya masyarakat saat ini juga tengah fokus terkait apa yang diberikan solusi bagi pemerintah terkait banjir yang melanda saat ini. Bahkan kalau kita lihat juga semuanya itu pejabat-pejabat, khususnya kepala daerah itu mulai menampakkan dirinya lah. Untuk apa? Untuk memberikan solusi terkait banjir yang ada di daerahnya. Ya seperti halnya pada saat lalu Pramono Anung, Rano Karno, Deddy Mulyadi, bahkan juga Gibran turun gunung, Pak Prabowo juga turun gunung. Nah, kira-kira siapa yang paling memberikan solusi dan tidak hanya pencitraan diri? Ya, kita lihat besok ya kira-kira hasilnya seperti apa setelah dicarikan solusi oleh kepala-kepala daerah ini ya. Nah, bahkan kalau kita lihat sangat berbeda sekali ketika Gibran mengunjungi lokasi banjir, tiba-tiba keesokan harinya ada Pak Prabowo Subianto juga mengunjungi banjir. Dan bahkan setelah Gibran ada Deddy Mulyadi dan lain sebagainya. Yang cukup unik, bahkan Deddy Mulyadi itu seolah-olah tidak mau disamakan dengan Gibran. Bahkan Deddy Mulyadi memberikan statement, saya di sini itu untuk mencari solusi, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira solusi dari Gibran itu apa ya terkait penanganan banjir pada saat Gibran meninjau banjir tersebut? Kira-kira memberikan solusi atau tidak? Ya, masyarakatlah yang tahu ya kira-kira solusi Gibran itu seperti apa. Nah, ini bahkan juga dikomentari oleh Bang Nalar. Bedanya cara presiden dan wakil presiden bertemu dengan warga terdampak banjir. Prabowo duduk bersama, Gibran ogah duduk bersama. Pemimpin itu harus mau duduk dengan rakyat, bukannya pengen cepat-cepat pulang. Ya, kalau kita lihat dari sini memang, wah, ketika ada banjir itu setidaknya untuk pencitraan diri lah. Kalau kita lihat pada saat lalu Pak Jokowi juga berhasil setidaknya ya untuk memoles pencitraan dan lain sebagainya. Bahkan juga pada saat lalu tidak segan-segan masuk gorong-gorong, apakah gorong-gorong ini mampet atau tidak. Itu bahkan juga menjadi fenomenal pada saat lalu dan bahkan trending topik di berbagai media. Dan akhirnya mengantarkan Pak Jokowi juga menjadi presiden hingga 2 periode. Nah, itu juga terkait kesuksesannya pada saat lalu ya, penanggulangan banjir di Jakarta dan lain sebagainya. Tetapi juga sampai saat ini di 10 tahun Jokowi menjabat sebagai presiden itu juga tidak membuahkan hasil dan banjir juga tetap melanda ketika musim penghujan. Ini bahkan dikomentari oleh Cecilia, beda kelas apa? Kelas kamu aja yang rendah, nggak masuk tim Volunetsing. Gibran 40 tahun, itu pun banjir ditengok cuma setumit pun masih bisa hari sprinter dan berenang. Rano Karno 64 tahun, Jokowi 61 tahun. Siapapun yang penting kan solusi. Ada nggak solusi? Ya, tetapi kenyataannya sampai saat ini pun juga masih banjir ya. Walaupun Pak Jokowi ya seperti ini dan lain sebagainya. Memang ini harus ada kerjasama kemungkinan ya antara pemerintah daerah satu dengan yang lainnya. Apakah memang banjir itu setidaknya dibuat untuk kepentingan politik, untuk salah satu kepala daerah dan lain sebagainya? Ya kita tidak tahu. Yang jelas setiap musim penghujan itu semuanya berbondong-bondong memoles citra dirinya agar terlihat baik bagi masyarakat yang terdampak banjir ya. Kalau kita lihat dari sini ya, kalau apa-apa dihubungkan dengan politik dan lain sebagainya, pastinya pekerjaan-pekerjaan pada menjabat kepala daerah akhirnya juga tidak dirasakan oleh masyarakat karena cenderung memoles diri, pencitraan diri dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, beda solusi Wapres Gibran dan Deddy Mulyadi, Gubernur Jabar saat tinjau korban banjir Bekasi. Kang Deddy Mulyadi tidak mau kedatangannya disamakan dengan Wapres Gibran. Tinjauannya gini, kita bukan untuk meninjau hari ini, kita membuat solusi. Solusinya sudah ketemu kok, kata Kang Deddy Mulyadi. Ia berencana membuatkan rumah panggung untuk korban banjir Bekasi yang tinggal di bantaran sungai. Mereka sepakat yang di bantaran sungai rumahnya kasih rumah panggung
panggung saja, kata Dedi. Selain itu, pemerintahan juga akan membereskan masalah di Sungai Bogor, ngeberesin muara di Bogor, kata Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa rencananya akan membuat rumah panggung untuk warga sebanyak 1.000 unit. Satu rumah, kata Kang Deddy, akan dianggarkan sebesar 130 juta. Kita siapin 1.000 rumah untuk warga yang satu lantai, yang dua lantai kan untuk menyelamatkan dirinya. Yang satu lantai kita siapin rumah dengan tinggi panggungnya 2,5 meter, per unitnya kita siapin 130 juta, kata Kang Deddy Mulyadi. Nah, menurut saya kunjungan kepala daerah ya mencari solusi lah, mencari solusi, bukan sekedar kunjungan, pencitraan diri. Menurut saya solusi yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Supaya apa? Supaya untuk keesokan harinya tidak terjadi banjir seperti ini lagi. Nah, kalau kita amati juga ya, Pak Prabowo bahkan juga memberikan solusi lah terkait banjir. Bahkan menyiapkan 3 juta rumah, setidaknya itu bisa direlokasi yang terdampak banjir. Solusi dari Pak Prabowo. Sedangkan Deddy Mulyadi, solusinya yaitu memberikan rumah dengan ketinggian 2,5 meter. Dan bahkan kalau kita lihat Rano Karno dan Pak Pramono Anung, yaitu solusinya ingin menormalisasi sungai yang berada di Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Tapi Gibran solusinya apa? Solusinya apa ya? Ini ada pemberitaan juga. Bahkan belusukan Gibran ke lokasi banjir di Bekasi tuai kritik, dinilai tak bawa solusi. Ini malah banjir kritik, padahal juga sudah dikunjungi Gibran. Seharusnya berterima kasih lah dikunjungi, walaupun tidak ada solusinya sih. Wakil Presiden Gibran Rakabumi dilaporkan melakukan kunjungan ke lokasi banjir di Pondok Gede Permai pada 5 Maret. Sebagaimana diketahui, banjir melanda sejumlah wilayah Jabodetabek. Belusukan yang dilakukan Gibran terlihat dalam video singkat yang dibagikan oleh akun Instagram Info Bekasi. Dalam rekaman tersebut, tampak putra sulung Jokowi tersebut mengenakan kemeja putih. Gibran Rakabumi terlihat masuk ke dalam salah satu rumah warga yang menjadi korban bencana alam tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka meninjau lokasi banjir di Pondok Gede menjadi wilayah parah dalam banjir. Gibran berbicara dengan para korban banjir mendengar keluh kesah mereka. Sebagai informasi tambahan, banjir terjadi di beberapa titik di Kabupaten Bekasi. Dalam rekaman video yang beredar, banjir yang terjadi di Pondok Gede Permai mencapai ketinggian antara 2 hingga 8 meter. Wow. Namun kehadiran Gibran di lokasi banjir justru menuai kritik. Tak sedikit warganet yang menilai bahwa belusukan yang dilakukan Gibran tak membawa solusi, lantaran banjir kerap menjadi bencana alam yang terulang. Di sisi lain, beberapa warganet lainnya pun menilai hal yang dilakukan Gibran hanyalah bentuk pencitraan. Ya, seperti itulah. Pastinya menurut saya sih pasti banyak yang memuji lah, karena Gibran juga sudah bersusah payah untuk datang ke lokasi banjir tersebut dan lain sebagainya. Keren sekali lah. Seperti ini video dari Kang Deddy Mulyadi. Ya, tinjauannya gini, hari ini kan kita bukan untuk meninjau. Hari ini kita membuat solusi. Solusinya udah ketemu kok. Solusinya mereka sepakat yang di bantaran sungai ini, rumahnya udah kasih rumah panggung aja. Kalau yang solusi tak lain, tadi kita udah wawancara tuh, ngeberesin muara di Bogor. Nah, itu kan. Nah, solusi yang sekarang adalah warga yang di bantaran sungai ini kita siapin 1.000 rumah untuk warga yang satu lantai. Yang 2 lantai kan sudah tempat menyelamatkan diri kan. Yang 1 lantai kita siapin rumah dengan tinggi panggungnya 2,5 meter. Harusnya seperti ini ya, berlomba-lomba mencari solusi, bukan memoles diri atau pencitraan diri ya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.